Oke, kembali lagi di Kita Sapa Dia ya. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah nge-like video kita yang kemarin ya, video edisi yang 1, kedua, dan juga ini semoga edisi yang ketiga. Teman-teman juga jangan lupa ya like, share, dan subscribe-nya, karena Kita Sapa Dia, dengarkan ceritanya ini akan mengundang bintang tamu yang punya inspirasi nih pastinya teman-teman. Nah, untuk edisi yang ketiga ini kita akan mengundang, bukan akan mengundang tapi sih pastinya sudah mengundang. Kita mengundang bintang tamu yang juga punya inspirasi buat teman-teman semuanya, yang menginspirasi banget. Nah, jadi ini adalah satu wanita ya. Kalau 2, 3, 4 itu nggak cukup ya studionya, jadi satu-satu. Kita mengundang satu wanita yang punya apa ya istilahnya, dia berkecimpung di dunia rental mobil nih. Jadi mungkin teman-teman kan jarang ya, mungkin rental mobil tuh suka dukanya gimana sih, ceritanya gimana sih, apa aja sih gitu. Terus cara dapetin mobil sebanyak itu gimana sih? Nah, itu nanti kita bahas, kita kupas dengan bintang tamu kita pada hari ini, yaitu Mbak Anda. Ya. Oke. Dan di sore hari ini kita akan tanya langsung pada Mbak Anda nih, Mbak ya. Oke, kita sapa dulu ya teman-teman yang di rumah, Mbak Anda ya. Halo. Halo. Ya, jadi Mbak Anda ini adalah wanita yang sudah berkecimpung di dunia rentalan mobil sekitar berapa tahun, Mbak? Saya sekitar 3 tahun, jalan 4 tahun. 3 tahun, jalan 4 tahun, guys. Konsisten nggak tuh? 3 sampai 4 tahun. Masih baru lah. Masih baru ya? Itu dikatakan masih baru ya, Mbak? Iya, masih belajar lah. Oke, nah sekarang gini, Mbak. Mungkin teman-teman yang di rumah ini juga ingin dengar cerita dulunya tuh apa ya, sebelum menjadi rental mobil yang ya sekarang bisa dikatakan besar lah, ya kan? Sudah punya beberapa unit. Nah, itu mungkin ceritanya dari awal tuh gimana sehingga bisa sampai ke titik sekarang ini? Dari awal kita itu suka rental aja. Rental ke tempat temen. Karena di situ kita lihat karena seringnya kita rental, terus habis itu banyaknya uang yang kita keluarkan untuk rental. Di situ kita putar otak. Enak juga kalau punya rental ya. Kayak iya. gitu. Jadi kayak kita jadi pengen lah seperti dia kayak gitu. Pertamanya gitu ya mikirnya ya. Terus akhirnya tiba-tiba ada pikiran ingin buka rental itu waktu Mbak Anda pas bawa mobil rentalan juga? Atau mungkin pas di rumah merenung gitu nggak? Enggak, kalau itu udah lama. Terus karena apa ya, suami udah balik ke dunia, kerja di Kalimantan ya. Oh, kerja di Kalimantan. Terus balik lagi ke Jawa, bingung mau kerja apa. Terus berhubung juga udah punya anak 2 kan, mau jalan tuh susah. Maksudnya anak 2, mana ada suami agak besar, jadi kalau bawa motor terus terang kan nggak bisa gitu loh. Jadi terus orang tua nyaranin, cobalah beli kendaraan kan kayak gitu. Ternyata kita beli juga. Di situ kita awalnya tidak main rental, tapi ada seseorang, ada temen yang tadinya itu kita rental menawarkan mobilnya nggak dikerjakan kah kayak gitu. Oh coba aja nggak apa-apa. Ternyata 1 kali 2 kali kita masuk. Maksudnya lumayan juga loh, kita yang duduk di rumah, standby di rumah aja, mobil pulang keadaan bersih, gitu ya? Maksudnya keadaan baik-baik saja, tapi dapat cuan, kan gitu. Jadi kita putar otak lagi, iya, masuk juga loh ini, kan kayak gitu. Terus 1 bulan, 2 bulan ternyata masuk, karena kan waktu itu 2018 itu yang buka rental itu minim, masih ada segelintir orang di area Wates. Itu tahun berapa itu, Mbak? 2018. 2018, guys. Jadi kita awal bukanya rental itu 2018 bulan 6 kalau nggak salah. Itu di area Wates Kediri ya, dan sekitarnya. Jadi waktu itu di area Wates itu titik rental tuh dikit, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan beludak ya. Banyak. Kita masuk jebret-jebret, ternyata kaum muda-muda sekarang inovatif, terus lihat peluang, mereka juga ikut main rental. Ini banyak sekali kalau sekarang sih. Alhamdulillah kayaknya juga sukses semua. Yang penting jalan semuanya. Iya. Kalau untuk unit nih, Mbak, unit mobil yang dipunyai yang dipunyai di Rencar Anda, Rencar ini berapa? Kalau milik pribadi ada 8. Kalau milik pribadi ada 8. Kalau ada milik relasi gabung sama relasi itu sekitar kita pegang 27 unit. Banyak. Sama pickupnya ada 6. Pickupnya ada 6. Ya mungkin kalau ada teman-teman yang mau jasa angkut nggak apa-apa ya, pinjem pickupnya, nggak apa-apa ya, boleh. Nggak apa-apa, boleh. Monggo los lah. Oke, nah sekarang ini gini, Mbak, ada banyak kasus yang terjadi di masyarakat. Kemarin saya lihat waktu saya lihat di acara TV televisi malam-malam itu yang itu ada
orang punya mobil yang direntalkan, tapi pemiliknya, bukan pemiliknya, tapi yang bawa mobil ini kabur. Lain lagi ya. Lain lagi. Nah, Oh. itu apakah pernah terjadi di Anda Rent-A-Car ini? Sering sekali dan sering sekali. Kayak ibaratnya itu udah makanan kita sehari-hari. Itu sering banget. Bahkan ada satu unit itu kebetulan atas nama saya sendiri. Kita jalan udah 3 sampai 4 tahun ya untuk sekarang. Sekitar kita ambilnya unit yang itu tuh sekitar 2020. Paling sekitar 2 tahunan ya, Ya, 2 sekitar 2 tahunan tahun. sekarang. Itu bermasalah itu udah 12 kali. Maksudnya Satu bermasalah mobil itu, tuh? maksudnya bermasalah itu apa? Dia itu sering digadekan sama orang. Selama 12 kali. Beda orang juga. Yang menggadekan ini? Iya, maksudnya beda orang, sudah kita selesaikan, ternyata besok dirental lagi, masuk lagi. Itu satu unit loh, belum yang lain, bukan yang unit lain loh. Itu masih satu unit. Seperti itu, Bu, suka dukanya. Wah. Makanya kadang orang mikir enak loh, tapi sebenarnya di sisi lain juga ada resikonya main apa di rental Ya semuanya karena bisnis semuanya kan pasti ada resikonya ya Mbak Anda ya. Itu cara ngatasinya gimana tuh Mbak? Ya kita apa Mungkin itu, waktu hari itu kan nih misalnya kan hari Tahu itu ya. mobilnya dibawa yang satu itu. Nah terus kok bisa Mbak Anda nih tahu? kalau mobil itu disalahgunakan itu. Ya kalau mobil itu apa dibawa kabur mungkin satu kedua digadekan itu tadi gitu. Karena orang kalau udah masuk rental, ibaratnya dia nyewa itu, dia kan ada hitungan hari. Dia mau pakai berapa hari sih kan gitu. Misalnya katakan 3 hari. Ternyata pada 3 hari itu terakhir itu dia itu nambah lagi. 3 hari terakhir Nambah lagi. Kalau nggak gitu dia habis 3 hari itu lepas kontak. Habis itu kayak nomor kita diblokir atau dia ganti nomor, terus mobil nggak dikembalikan. Nah di situ kita wajib pencarian mobil. Ketika kita pencarian di titik mobil kita ditempatkan itu, ternyata mobil itu lain orang yang bawa. Nah disitulah masalahnya. Berarti orang yang rental ini ya, berarti memindah tangankan. Berarti banyak pihak ya di situ ya yang bermain di situ ya. kebanyakan mobil digadekan. Hati-hati tuh teman-teman tuh. Jadi seperti itu, suka dukanya seperti itu. Wah, jadi memang apa ya? Banyak ya musuhnya ternyata ya kayak gitu ya. Ngeri. Maksudnya bahkan bukan orang lain kok. Ada teman sendiri pun seperti itu banyak. Ketika dia kepepet jebret, mau butuh duit, ya kadang mobil kita yang seolah-olah dipinjem, dirental, habis itu digadekan, sering itu terjadi. Jadi harus hati-hatilah. Oh, jadi di Anda Rent-A-Car ini memang apa ya istilahnya sangat jeli ya melihat seperti itu. Nah, itu kalau agar mengetahui seperti itu ciri-cirinya gimana tuh Mbak? Jadi kan kita sebelum pinjam mobil, Kita yuk si peminjam ini harus nyerahin apa, mungkin jaminan atau apa? Aduh, gitu. ada jaminan. Jaminannya KTP, KK, sepeda motor. Terus kita pun nggak cukup percaya sama itu loh ya. Kadang kita kalau di manajemen saya, misalnya ada anak buah yo, paling nggak kita survei. Tapi tanpa sepengetahuan si Pemilik. bukan si perental. Oh iya, jadi si perental. dia jadi tidak tersinggung. Istilahnya kayak gitu. Makanya kenapa teman itu berperan penting di rentalan kita. Walaupun nanti berarti kita nggak survei, tapi kalau ada teman yang di sana, kamu kenal ini nggak sih, dapatlah infonya. Oh ya kenal, nggak apa-apa, sama pinjemkan. Nah itu kan poin seperti itu. Jadi memang apa ya? Memang komunikasi di sini harus terjalin bagus ya Mbak Anda. Iya, komunikasi, temen, itu relasi, kerja sama-sama relasi, kudu sama-sama saling percaya, kayak gitu. Nah oke, jadi itu tadi seputar tentang rental mobil dari Mbak Anda. Nah sekarang nih kita nyinggung Mbak Anda pribadi nih ya kan. Nah Mbak Anda waktu itu dulu ada punya pikiran rental kan sudah kita bahas ya kan. Iya, Nah tapi mungkin kan ada partner nih. Mungkin kenal partner mungkin ya suami sendiri kan yang mendampingi sampai sekarang. Nah sedangkan Mbak Anda ini wanita loh, bisa mengurusi ini semuanya. Iya. Itu gimana tuh Mbak tuh? Kalau suami tetap dia berperan, dia pun support, tapi dia juga nggak bisa lepas dari ini semua. Dia memang di belakang kita, dia ikut kerja sebenarnya. Cuman kalau face-nya rental kan di aku kan, di kita sebagai perempuan. Tapi kalau memang mau jalan berdua, nggak bisa kita lepas dari suami, nggak bisa. Bahkan suami berperan penting loh. Dia itu sebenarnya sebagai mekanik. Nanti kalau misalnya di rental tuh ada kendala, ibaratnya problem lah. Namanya juga unit kan. Kita nggak tahu di jalan tuh mungkin banyak bocor atau mungkin gimana akhirnya ngedrop. Kita nggak tahu. Makanya
yang tahu suami, yang bagian mekanik itu suami. Jadi sebenarnya ikut-ikut, cuman karena itu fashion kita ya kita memang yang di depan, tapi suami tetap di belakang support, bantu. Yang penting sepenuhnya. ya support Kerja bareng lah. Iya. Ya. Itu sangat penting lah ya, peran pasangan lah ya, Iya. Mbak Anda ya. Ibaratnya kalau laki-laki itu sukses di belakang pasti ada wanita yang hebat. Dan gitu kan. Kalau ini wanita yang hebat di belakang ada laki-laki yang hebat juga ya. Betul-betul. Oke, nah mungkin di Anda Car ini ada pelayanan khusus nggak untuk customer? Jadi customer mungkin bawa mobil pas mobilnya itu trouble, itu nah di manajemennya Anda Car tuh gimana solusinya? Kalau pelayan kita usahakan 24 jam. Yang artinya apa? Ketika mobil itu trouble di arah Kediri, kita kan titik pusatnya kan di area Wates sekitar ya. Iya. Tapi kita memang kecamatannya ikut Ngancar lah, tapi dekat sama Wates lah. Itu kalau trouble-nya di area Pare, Besi Pare, Kediri, Blitar, itu kita langsung online, langsung kita samperi. Tapi nanti kalau di luar itu kita pakai offline. Maksudnya apa offline? Itu pakai mungkin video call atau paling enggak kita telepon sama lokasi terdekat situ teman-teman kita yang punya rental. Oh. Saling bantu lah. Mungkin misalnya di titik katakan Pare ya. Walaupun itu enggak cuman Pare kan ada rental teman misalnya teman kayak gitu. Oh, ada problem ini, biasanya teman langsung nyamperin. Kalau ada teman kayak gitu. Memang temennya menyebar gitu ya? Kan kita punya komunitas, namanya komunitas. RMI, Rental Mobil Indonesia. RMI? RMI. RMI itu di situ ada Kalimantan, orang Kalimantan ada. Ada. Terus Pare, Malang, Solo, sama area Kediri. Pokoknya yang dia punya usaha rental lah. Jadi itu jadi satu di grup, itu grup apa tuh? RMI. Enggak, maksudnya di Facebook, mungkin sosial medianya? WhatsApp. Oh, WhatsApp. Oh, langsung Masih WhatsApp. WhatsApp. Itu berapa anggotanya, membernya berapa tuh di Berapa grup? ya? Ya lumayan sih. Itu gunanya sih karena kita banyak-banyak kayak sindikat, pemain atau orang-orang yang niatnya nakal lah ya. Jadi kalau ada grup kayak gitu kita enak langsung dapat informasi. Biasanya kejadian tuh di teman sebelah gitu ya, langsung di-share kan. Jadi kita tahu, oh orang ini KTP-nya orang ini jangan sampai masuk di kita ngelayani ternyata orangnya yang sama kayak gitu. Jadi saling ngasih informasi. Jadi hati-hati, istilahnya orang ini kan hati-hati. sudah menjadi apa? Istilahnya apa ya? Sudah ditandai kan kalau memang dia ini nggak benar kayak gitu ya berarti Mbak. Jadi Anda ya? kalau memang apa misalnya ada kejadian apa langsung share ke grup, nah ini langsung melebar. Jadi enak. Ketika kita ada kendala pun mereka ikut waspada lah, ikut mengamankan lah. Misalnya unit itu masuk ke sini loh, jadi teman-teman yang lain tuh ikut mengamankan. Tapi ya memang kita harus apa ya istilahnya percaya Mbak ya sama customer, Percaya. karena ketika kita menyerahkan mobil kan, wih itu kan barangnya kan ya satu mahal kan, ya, terus itu kan ya mewah lah karena kita menyerahkan mobil terus kan dibawa pergi gitu kan, ya emang kita harus pertama harus ada kepercayaan gitu. Kalau- Tapi itu pasti ya di dalam mobilnya ada GPS ya pasti ya Mbak Anda ya. Ada. Tapi sebenarnya itu rahasia, tapi Oh. nggak apa-apa deh. Itu sebenarnya rahasia. Kita pun nggak boleh membocorkan, oh mobil ini ada gininya loh, ada peran, nggak boleh sebenarnya. Oh. Itu rahasia perusahaan. Oh, Karena iya. biar yang make itu nyaman, terus dia merasa nggak, oh terpantau loh, gitu loh. Walaupun kita jarang mantau, tapi paling nggak kalau tahu ada GPS-nya, kadang orang tuh merasa kita terpantau loh. Kita misalnya, yo maaf ya, mobil Iya. itu kan kadang digunakan misalnya orang kayak anak-anak muda di hotel kan, dia kan Iya. merasa terganggu kan kalau Iya, betul. dia tahu kalau ada GPS-nya. Nanti aku taunya mobil tak pakai gini-gini kan gitu. Sebenarnya itu nggak boleh Iya dibilang sih. oh ada GPS. Jadi kalau ada orang tanya ada GPS nggak? Nggak ada. Oh kita Nggak kita ada. kita ya benar-benar. Soalnya kadang gini, orang yang mau rental tuh apa ya? Nggak semuanya itu nunjukin aku mau jahat loh gitu loh. Iya, Jadi bener. kalau dia merasa nggak ada GPS-nya, ternyata ada GPS-nya kan kita enak. Cuman Iya. kalau dia tahu ada GPS-nya, pasti nanti dihancurkan. Itulah masalahnya. Karena kalau kita bilang oh ada GPS-nya nanti pasti dihancurkan itu. Dicari itu si Iya sih kan karena kan ya tetap pinter malingnya ya. Aduh. Makanya. Ya karena suka dukanya kayak gitu ya Mbak Suka Anda. Nah, dukanya kayak gitu. sekarang kita beri apa ya istilahnya motivasi kepada mungkin remaja sekarang remaja dan itu mungkin khususnya perempuan nih, ladies ya, bestie. Nah ini mungkin Mbak Anda bisa ngasih sedikit apa ya motivasi, kata-kata motivasi untuk mereka yang teman-teman pastinya yang khususnya perempuan yang nonton video ini di Kita Sapa Dia ini mungkin bisa diberi motivasi. Itu intinya ya kalau perempuan mungkin
jangan stuck lah, atau mungkin gimana? Kalau dari Mbak Ada mungkin bisa kasih motivasi. Motivasinya apa ya? Mungkin jangan takut mencoba, ya. Terus jangan pernah mengandalkan orang lain, termasuk pasangan lah. Maksudnya kita percaya sama pasangan, tapi maksudnya kalau kita bisa, kenapa sih enggak kan gitu loh. Bukan bermaksud untuk kita ingin apa, maksudnya gimana, berani sama enggak. Maksudnya kalau kamu mampu, kamu bisa, lakukan saja. Yang penting pasangan misal punya pasangan mendukung, itu baik, nggak apa-apa, lakukannya, jangan pernah takut kayak gitu. Terus jangan takut bicara. Jangan takut bicara. Nah, terus apa itu punya mimpi lah. Karena kalau nggak punya mimpi mau apa ya gitu loh. Mau apa ya kita terus melakukan apa yang menjadi passion kamu. Kalau bukan passion kamu jangan pernah melakukan. Itu nanti akan berantakan di tengah jalan. Ibaratnya keluar dari zona nyaman itu lah, ya Mbak Anda. Paling enggak kalau kamu tahu fashionmu apa, bidangmu apa, ya udah itu aja lakukan. Walaupun itu dipikir orang, nggak mungkin lah ya. Kamu pikir kamu mampu, nggak mungkin lah ya. Tapi kalau kamu yakin itu fashionmu, kamu menguasai, why not? Kayak gitu. Ya, jadi itu teman-teman ya. Mbak Anda ini salah satu wanita ya, karir ya, yang punya banyak apa ya istilahnya usaha gitu ya Mbak Anda ya. Salah satunya adalah Daren Karini ya, Daren Karini. Mungkin teman-teman ya, area Wates, Ngancar. Ya, tadi bener Mbak ya, Wates Ngancar ya. Area Wates Ngancar Kunjang Ngancar. Kunjang Ngancar ya, Wates Kunjang Ngancar dan sekitarnya mungkin atau pokoknya sekitarnya lah. Yang ingin pinjam mobil itu bisa langsung ke Anda Rencar ya. Ngopi juga bisa. Oke Mbak Anda ya. Terakhir nih. Mbak Anda kan posisi di sini juga sebagai ibu rumah tangga. Siap. Bagaimana? Biar teman-teman juga terinspirasinya di rumah itu mengatur waktu untuk keluarga, pastinya untuk suami dan anak dan juga bisnis ini. Tidak dipungkiri kita itu dibantu sama keluarga. Karena keluarga support, keluarga bantu, di situ enaknya. Kita keluarga masih lengkap lah. Aku masih ada bapak, masih ada ibu. Jadi mereka itu juga bantu kita, sangat-sangat membantu. Membantunya itu anak itu kadang diurus sama keluarga kayak gitu. Jadi kita gantian. Ketika saya kerja atau kebetulan saya punya angkringan ya, kita pulang dari angkringan mungkin saya ngurus anak, terus habis itu kita ke angkringan, kadang anak diurus sama keluarga, sama bapak sama ibu kan berdekatan kan, walaupun nggak satu pintu tapi berdekatan. Jadi keluarga berperan penting banget. Berarti keluarga di sini tuh garis besarnya adalah keluarga itu perannya sangat besar. Dia berpengaruh atas apa yang kita lakukan. Jadi apapun keadaannya, keluarga nomor satu kayak gitu. Keluarga nomor satu. Iya. Makanya jangan suka main. Kemanapun kita pergi kemanapun kita melangkah, kembalinya ke keluarga kok. Gitu. Iya bener sih. Karena keluarga itu adalah tempat yang terindah. Ya? tempat ternyaman. Iya ternyaman bener. Ternyaman. Mungkin Mbak Anda dulunya juga pernah melalang buana ya kemana-mana, tapi kan tempat berpulang itu adalah tempat untuk pulang ya, itu rumah dan keluarga. Rumah. Segalanya pokok. Oke guys, jadi itu tadi ya pembicaraan kita dengan Mbak Anda, salah satu wanita karir yang juga punya banyak usaha. Salah satunya adalah rental mobil tadi. Dan suka dukanya ya pasti ya itu tadi, ada mobil yang dibawa, ada mobil yang digadein, mobil yang dibawa kabur. Banyak sekali. Nah, jadi buat teman-teman nih yang di rumah ya, jadi mungkin terutama perempuan, wanita ini bisa untuk meniru Mbak Anda ini, itu menjadikan inspirasi karena wanita itu juga tidak harus istilahnya cuma stuck di situ aja, gitu ya Mbak Anda ya. Jadi untuk perempuan bisa mengolah tadi mimpinya ya, mungkin meraih mimpinya ya, keinginannya lah kayak gitu. Jadi kalau Mbak Anda bilang istilahnya ya perempuan juga punya hak untuk kebebasan sendiri gitu ya Mbak Anda ya. Oke, cukup di situ dulu ya guys ya. Jangan lupa subscribe ya, like dan share pasti. Tapi kalau senang sama videonya ya subscribe, kalau enggak seneng ya enggak usah subscribe, enggak apa-apa ya. Mas Evo kan gratis ya Mbak Anda ya. Mungkin bisa di-share itu juga nggak apa-apa. Oke, sampai jumpa di next edisi video kita. Tapi jangan lupa, sekali lagi jangan lupa subscribe di Ritmus Media ya. Itu ada Kak Ben pastinya. Kita sapa dia dengar kasih. See you.